Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Diva Maulana Azhari dengan NIM 222111137 dari kelas 6A. Saya di sini akan mempresentasikan dengan judul produk-produk asuransi syariah ya. Di sini pengertiannya dalam kitab UU Hukum Dagang pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian. Nah, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan ya mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, di sini juga terdapat dalam UU nomor 2 tahun 92 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung. Nah, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian ya. Nah, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ya mungkin ada diderita tertanggung. Nah, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti ya atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, yang selanjutnya ada unsur pokok dalam asuransi. Yang pertama bahaya yang dipertanggungkan ya. Sifatnya tidak pasti terjadi. Nah, yang kedua premi pertanggungan. Nah, tidak mesti sesuai dengan yang tertera dalam polis. Nah, yang ketiga sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Nah, jumlah santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar. Nah, daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Nah, ya selanjutnya dilarang dalam hukum Islam. Nah, yang pertama ada unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi. Yang kedua, premi yang tidak seimbang. Yang ketiga, unsur menang kalah atau untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung. Nah, yang terakhir ada investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi dengan jalan dibungakan menimbulkan pendapat bahwa di dalam perjanjian asuransi terdapat unsur riba. Nah, selanjutnya ada sejarah berdirinya asuransi syariah. Nah, yang pertama, diawali dengan mulai beroperasinya bank syariah. Yang kedua, UU nomor 7 tahun 92 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Yang ketiga, 27 Juli tahun 93 ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama BMI dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri. Asuransi Tahun Dharma Sunti pembentukan Asuransi Tahun Indonesia atau TEPATI Tepati. Nah, yang selanjutnya ada Tepati merealisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company ya. Dan dua anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia atau bisa disebut dengan asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum juga bisa disebut dengan asuransi takaful kerugian. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, sesama muslim saling bertanggung jawab yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 103. Ya, bisa dilihat sendiri ya. Ya. Yang kedua, sesama muslim
saling bekerja sama atau bantu membantu yang terdapat pada surat apa? Surat At-Taubah ayat 71. Ya ini bisa dilihat sendiri ya. Ya. Yang ketiga, sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Jadi itu harus berbagi penderitaan lah gitu ya. Yang terdapat pada surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10 ya. Yang bisa dilihat sendiri sendiri ya. Ya. Ini seperti ini. Terus selanjutnya ada ketentuan operasional asuransi syariah. Yang pertama ada akad, yang kedua horor, tiga tabaruk, selanjutnya maisir, riba, dan dana hangus. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Yang pertama itu keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau bisa disebut dengan DPS. Nah, dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Nah, yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional tadabuli atau bisa disebut dengan jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Ya. Yang ketiga, ada dana yang terkumpul dari nasabah. Perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem apa? Bagi hasil. Nah, atau mudorobah. Ya, asuransi konvensional, investinya itu dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Ya, oke. Nah, yang keempat di sini ada premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Ya. Kalau konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Ya. Yang kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabaruk. Nah, seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik apa? Milik perusahaan. Yang keenam, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dana. Nah, dengan prinsip apa? Bagi hasil. Nah, konvensional. Nah, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan ya. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sebentar, ini kok mati ya? Waduh, jah, lah kok mati? Wah, nah, ya selanjutnya ada daftar perusahaan. Nah, per 31 Agustus 2008 yang memiliki usaha dan prinsip syariah. Ya, bisa dilihat sendiri ya seperti ini. Nah, ini gini. Nah, ya ini gini. Nah, yang ini gini. Nah, soalnya daftar perusahaan yang memiliki usaha dan prinsip syariah. Ya, ini perusahaan asuransi kerjaan konvensional yang memiliki usaha asuransi syariah. Nah, yang pertama ada PT Asuransi Adira Dinamika. Nah, yang kedua ada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Nah, dan sebagainya ya. Ini bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang selanjutnya itu ada perkembangan asuransi jiwa syariah dari 2003 sampai Juni 2008. Nah, ini gini ya. Nih, jumlah tertanggung nih 2003 segini, terus 2004 segini, ya 2005 segini dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat sendiri nih. Nah. Ini ada market
share perusahaan asuransi syariah ya. Ya, ini agak neteki. Hmm. Nah ini dari 2006 ini segini 32.147,975. Nah, ini dan seterusnya seperti itu terus ya. Jadi mengalami peningkatan ya. Nah, di sini ada perkembangan jumlah investasi usaha asuransi syariah. Nah, jadi gini, tahun 2002 usaha asuransi syariahnya ini investasinya segini. Nah, pertumbuhannya segini. Nah, kalau di industri asuransi, nah segini. Pertumbuhannya ya segini, rasionya jadi segini. Nah, dan seterusnya ini bisa dilihat sendiri. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan investasi usaha asuransi syariah dari 2007 sampai Juni 2008 ya. Nah, ini deposito jangka dan bersertifikat deposito ya 2007 ini segini. Wah, Juni 2008 ya mengalami penurunan tapi tidak apa-apa ya. Ya, ini bisa dilihat ya, ya. Nah, yang selanjutnya itu ada ketentuan permodalan. Nah, menurut apa PP nomor 39 tahun 2008. Nah, ini jenis perusahaannya perusahaan asuransi. Ya, modal setor minimal 100 miliar. Oke. Ya, selanjutnya itu perusahaan reasuransi berapa 200 miliar. Ya, ada naik turunnya lah. Ini segini bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini ada struktur permodalan usaha asuransi syariah ya. Jadi strukturnya begini, modal jadinya gini. Nah, ini 10. Jumlah perusahaannya per tahun sama semua ya. Oh, kalau ini tidak ada. Nah, ini modal kerjanya segini. Ya, jumlah cabang. Nah, ini per 31 Agustus ini cabangnya ada 23 ya. Nah, dan seterusnya. Ya, ini bisa dilihat sendiri. Ya, yang selanjutnya itu ada tahapan penyesuaian ya, yang di mana perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit syariah. Nah, ini waktu mencapainya dari 31 Desember nih 50 miliar ya, unit syariahnya 5 miliar ya. Harus mengalami penaikan lah ya. Namanya juga perusahaan. Kalau nggak mengalami peningkatan ya bangkrut. Nah, ini ini tahapan penyelesaian perusahaan reasuransi konvensional yang memiliki unit syariah. Nah, ini minimum modalnya ini segini ya 12,5 ya banyak lah ya. Nah, sekarang masuk ke pokok-pokok pikiran dalam pengembangan peraturan pelaksanaan ya. Ini khususnya berkaitan dengan satu pemisahan pencatatan dan pelaporan kekayaan dan kewajiban perusahaan dengan kekayaan dan kewajiban peserta ya. Yang kedua ada ukuran tingkat kesehatan khusus untuk usaha asuransi syariah ya. Terus ini ada status dan data baru ya. Yang keempat itu ada fungsi pengawasan oleh DPS ya. Makna pasal 19 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terus ini ada upaya segera yang perlu dilakukan oleh industri asuransi syariah ya. Ya, ini khususnya berkaitan dengan satu, penerbitan dan penerapan PSAK, asuransi syariah. Yang kedua ada pembentukan standar polis, yang ketiga peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang asuransi syariah. Terus yang keempat ada pengembangan produk yang kompetitif ya. Yang kelima ada edukasi masyarakat. Yang terakhir yaitu komitmen sepenuhnya semua pihak ya, terutama pemegang saham dalam mengembangkan usaha asuransi syariah ya. Iya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan atau kata-kata yang kurang di hati pemirsa, mohon dimaafkan ya. Karena saya manusia bukan nabi ya. Ya, jadi manusia itu tempatnya salah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.